Ya, setiap anak itu kan ketika lahir dia tidak membawa apa-apa, kosong. Maka kita sebagai orang tua lah yang sebenarnya mendidik dia, yang membentuk dia. Kalau anaknya dikasih kaos MU terus, mungkin bisa jadi dia jadi fans MU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah, insyaallah seluruh jamaah taklim malam Sabtu atau yang biasa kita sebut tamasah. Yang saya hormati juga teman-teman pemuda sebagai panitia pelaksana. Setiap hari Jumat mereka menyisihkan waktunya untuk mempersiapkan tempat ini. Kalau boleh saya sebutkan, setiap sore itu Mas Fakih yang menyiapkan tempat ini, Pak. Jadi tempat ini bersih, tempat ini siap, segala macam propertinya itu ada Mas Fakih, ada Mas Musa, ada Mas Syakir. Ibaratnya kalau pembicara itu cuman chef aja yang tinggal makan aja gitu. Tapi yang nyiapkan bahan bakunya, segala macamnya, nah itu Mas Fakih, Mas Musa, Mas Syakir, dan teman-teman yang lain. Termasuk kalau ingin kita membuka mata waktu sholat itu, yang mungkin perannya urgent dan vital itu yang kita sebut marbot ya Pak. Mereka yang membersihkan tempat, menyiapkan tempat, buka kunci, memastikan tempat wudunya berfungsi, bersih, anti najis, ngazani, ngomati, ngimami, makmumi juga ya. Masya Allah. Nah itu, tapi hal-hal yang semacam itu umumnya justru teman-teman yang itu dianggap sebelah mata. Padahal bisa jadi di mata Allah mereka lebih mulia daripada saya. Masya Allah. Jadi sama-sama kita belajar, kita mendidik diri kita supaya tidak mudah memandang sebelah mata orang lain, atau terlalu silau dengan orang yang menurut sebagian besar orang itu mungkin terhormat, mungkin punya powerful, mungkin punya kedudukan, punya jabatan dan lain sebagainya. Kalau khutbahnya Pak Farhan dari siang ya,
Masya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sebenarnya di mata Allah kita ini kan sama. Yang membedakan atqakum, ketakwaannya. Gitu ya Pak Farhan ya, insyaallah. Mudah-mudahan hari demi hari, bulan demi bulan kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, bisa meningkatkan keimanan kita. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tamasa yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah tamasa yang terakhir sebelum Ramadan. Nanti kita ketemu lagi setelah bulan Ramadan. Jadi Ramadan tetap kita adakan kegiatan-kegiatan taklim dan lain sebagainya, tapi dalam bentuk lain, bukan tamasya. Nanti akan disiapkan insyaallah. Dan pada malam hari ini karena darurat sebenarnya, kita nggak tahu lagi harus manggil siapa. Kemudian ya udah, saya bismillah akan membawakan judul yang karena sebelum-sebelumnya sudah bahas banyak persiapan Ramadan. Mungkin saya tidak akan membahas banyak situ, walaupun insyaallah minggu depan kita udah bertemu bulan Ramadan. Malam hari ini izinkan saya sedikit berbagi sedikit apa yang saya tahu tentang kajian ayat dan hadis tarbawi. Salah satu nikmat umatnya Rasulullah Muhammad SAW adalah diberikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia sebenarnya, tidak hanya khusus buat umatnya Nabi Muhammad, sebenarnya buat manusia, hudal linnas. Kemudian kita diberikan juga seorang manusia terbaik di muka bumi ini, beliau Nabi Muhammad SAW, yang setiap perkataannya, perbuatannya, dan segala ketetapannya itu menjadi rujukan setiap umat manusia. Itulah yang kita sebut selama ini hadis atau sunnah. Jadi itulah dari kegiatan beliau, bangun tidur hingga tidur lagi, kita diberikan satu sosok yang sama seperti kita, sesama manusia. Artinya secara manusiawi ada kesamaan, tapi beliau memang ditunjuk sebagai manusia terbaik. Dan beliaulah yang pantas kita tiru, semaksimal mungkin kita bisa, apapun yang keluar baik secara lisan, perkataan maupun keputusan dari beliau. Diamnya saja itu hadis. Dan manuskrip itu tercatat sangat rapi dari beliau lahir sampai beliau wafat. Itulah salah satu nikmat yang wajib kita syukuri dan harus kita kaji. Gitu. Jadi Al-Quran dan hadis ini kan merupakan pedoman, pijakan dasar kita sebagai manusia, khususnya umat muslim ya. Nah, kemudian hadis ini menjadi petunjuk berdasarkan siapa yang melihat. Karena begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, manusia itu kan serba terbatas. Ada yang mereka konsentrasinya di bidang kesehatan, ada di bidang pendidikan, ada di bidang hukum, politik, dan lain sebagainya. Nah, dalam malam hari ini saya akan mengkaji beberapa dari ayat Al-Quran dan hadis dilihat dari perspektif pendidikan. Maka judulnya kajian ayat dan hadis tarbawi. Jadi di sini saya akan sedikit mengulas saja apa dari ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan tarbawi, tarbiyah dengan pendidikan. Kebetulan karena konsentrasi studi saya di manajemen pendidikan Islam, insyaallah apa yang bisa saya sampaikan ini relevan dan bisa dipertanggungjawabkan insyaallah.
namun tetap dalam wilayah keterbatasan saya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ayat dan hadis tarbawi tadi sudah saya berikan sedikit pengantar. Artinya kita tidak bisa menghindari sebuah pendidikan, karena pendidikan ini merupakan suatu proses yang kita bentuk untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Nah, tentu kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, pendidikan kita ada nilai plusnya. Jadi tidak sekedar pendidikan biasa, pendidikan yang islami. Apa itu? Pendidikan yang direncanakan secara sadar untuk mewujudkan insan kamil yang utuh, manusia yang utuh ya. Ruhan wa jisman, aklian, khuluqan, adaban wa ibadatan. Kemudian menjadikan nilai-nilai fundamental dari Al-Quran dan hadis ini sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Nah ini, jadi pendidikan Islam itu orientasinya sebenarnya jauh sekali. Tidak hanya kebahagiaan atau kebaikan di dunia, tapi dia sampai akhirat. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, dan bapak ibu dan ibu-ibu jamaah tamasyah, yang pertama, ayat yang pertama adalah satu ayat saya ambil yang insya Allah semuanya sudah hafal di surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Satu surat di dalam juz amma, juz 30 yang anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin sudah hafal di luar kepala. Jadi hafal itu ada di dalam kepala, ada di luar kepala. Kita hafalnya yang di dalam kepala aja Pak. Kalau di luar kepala itu lupa, hilang. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian ada allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini kalau kita lihat sebagai orang-orang yang pendidikan Islam, tentu melihat ayat ini dari perspektif pendidikan. Di sini adalah anjuran untuk membaca. Membaca dalam arti tekstual maupun kontekstual. Membaca buku, membaca artikel, membaca jurnal, membaca dan lain sebagainya, ataupun membaca ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun qauliyah. Jadi ini sangat luas sekali. Iqra, suruh baca. Ada fenomena seperti ini, bagaimana kita membacanya? Ada fenomena seperti itu, bagaimana kita membacanya? Ini merupakan perintah bahwasanya kita disuruh untuk menegakkan pendidikan. Iqra. Kemudian ada allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini kita diberi pelajaran siapa yang pengetahuan itu bersumber dari mana, siapa yang membuat kita tahu itu siapa. Allamal insana ma lam ya'lam. Sebenarnya manusia itu kan sebelumnya belum enggak tahu apa-apa. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Ada lagi di lain ayat wa 'allama adamal asma'a kullaha. Nah, itu siapa yang menjadikan kita tahu dari sebelumnya enggak tahu apa-apa, kemudian dijadikan tahu dengan proses yang direncanakan, dengan terstruktur, dengan sengaja, kemudian jadi kita manusia ada yang ahli hukum, ahli kesehatan, ahli politik, ahli ekonomi, ahli dan lain sebagainya, ahli teknik, ahli seni. Nah, itu mengajar. Inilah yang corak atau identitas pendidikan Islam. Jadi tidak ada rasa bahwa
saya bisa seperti ini karena saya belajar bertahun-tahun. Saya bisa menjadi ahli ini karena saya melakukan riset di mana-mana. Kalau pendidikan Islam, selain dengan proses yang dikelola dengan baik, ada satu keyakinan yang dipegang bahwa hasil yang didapat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orangnya yang hebat, bukan karena manusianya yang cerdas atau yang pintar, tapi semata-mata itu pemberian dari Allah. Ayat yang kedua ada di surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila lakum fansuzu wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ayat ini cuma satu ayat, tapi tergantung yang melihatnya. Orang yang di segi bahasa mungkin akan tertarik menyoroti kenapa yarfa'illah pakai majrur, bukan yarfa'ullah, atau bukan yarfa'u pakai marfu atau pakai mansub. Nah, tapi karena saya judulnya Tarbawi Pendidikan, maka lihat ayat ini berdasarkan dari perspektif pendidikan. Ya ayyuhalladzina amanu, di sini dipanggil orang-orang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Seperti malam ini Bapak-bapak, fil majalis. Nah, kalau orang bahasa, kenapa majalis bukan maqaid? Dari kata dasarnya jalasa bukan qa'ada. Nah, itu mungkin orang-orang bahasa bisa membahas di situ. Tapi sekali lagi saya bahas di sisi tarbawinya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kita disuruh menyerukan fafsahu yafsahillah, melapangkan setiap majelis-majelis yang ada seperti ini. Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Artinya setiap ada pendidikan, ada pengajaran, kita di sini dianjurkan untuk mempermudah itu semua sesuai kapasitas kita masing-masing. Kita punyanya materi, kita bisa bantu dengan materi. Misalkan ada pembukaan sekolahan atau TPQ, atau kita apa yang bisa kita bantu untuk hal pendidikan, kita bantu. Punyanya hanya kemampuan waktu, misalkan berikan waktu, tenaga, berikan tenaga. Misalnya di sini perintah untuk berseru, untuk mendatangi majelis ilmu. Bisanya datang, itu juga merupakan bantuan bagi majelis ilmi ini. Bayangkan Mas Wakil udah menyiapkan tempat dari berhari-hari tapi nggak ada yang datang, kan kosong juga. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kemudian yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu beberapa derajat. Masya Allah. Jadi jika kita berilmu, di sini janji Allah akan diangkat derajatnya. Berilmu dan beriman, ini satu paket. Satu paket. Nggak bisa beriman saja tapi nggak berilmu, atau berilmu nggak beriman. Di sini disebutkan amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tentu insyaallah dengan ilmu Allah akan angkat derajat kita. Kemudian yang ketiga yang saya catat adalah di surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, ini memberikan informasi bahwa sumber ilmu pengetahuan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Tentu
Bagaimana maksudnya? Seseorang jika mempelajari satu bidang disiplin ilmu, jika dia semakin mendalami ilmu tersebut, semakin dia mengkaji, akan sampai kepada kesimpulan bahwa ini ada penciptanya. Penciptanya siapa? Allah. Seperti itu. Bahkan banyak kisah yang beberapa orang yang latar belakangnya tidak mengenal Allah, dia hanya murni seorang ilmuwan, tapi semakin dia mengkaji ilmunya, mendalami ilmunya, dia sampai kepada kesimpulan pada satu titik bahwa ini ada yang membuat, ada yang menciptakan, bukan. Nah, disitulah mereka menemukan siapa Tuhannya. Kemudian di surat At-Taubah ayat 122 tentang pendidikan mendalami ilmu agama. Ayatnya, "Wa makanal mu'minuna liyunfiru kaffah walaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Di sini tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali? Di sini juga menyebutkan bahwa pentingnya mempelajari ilmu. Bahkan disandingkan dengan perintah berperang. Jadi tidak ketika seorang menuntut ilmu, pergi dari tempat lahirnya, pergi dari desanya, kemudian dia kembali ke tempat kelahirannya, mengamalkan ilmunya, memanfaatkan apa yang telah dia pelajari, maka ini sesuai dengan perintah di dalam surat At-Taubah ayat 122 ini. Liundiru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, memberikan pencerahan, memberikan pendampingan dan lain sebagainya. Tentu saja ini semua tidak bisa didapat kalau kita tidak punya ilmunya. Maka di sini memerintahkan setelah kita mendapatkan ilmu, kita harus memanfaatkan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut minimal di tempat kita sendiri. Kemudian di dalam surat Al-Isra, saya percepat karena hadisnya belum kebahas. Al-Isra 36, larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi nggak boleh ngikutin sesuatu kita nggak tahu ilmunya, hanya ngikutin aja. Oh, umumnya orang-orang kayak gini, ya wes aku kayak gini. Tingkatkan, Pak, kenapa orang-orang seperti ini kita cari, kenapa, mengapa, untuk apa. Nah, dengan demikian ini berarti perintah juga untuk menuntut ilmu. Ini ayat Tarbawi juga. Kemudian inna sam'a wal basar wal fuada ulaika anhu mas'ula. Jadi sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuad, hati, kelak akan dimintai pertanggungjawaban, kan. Dulu saya kasih mata, dibuat belajar enggak? Dulu dikasih telinga, dibuat belajar enggak? Maka bisa jadi teman-teman kita yang disabilitas, yang mereka secara khusus mengalami keterbatasan, mungkin mereka bisa lebih beruntung daripada orang yang lengkap. Misalkan dibandingkan orang yang diberikan mata tapi tidak melihat dengan matanya, diberikan pendengaran tidak mendengar dengan pendengarannya, diberikan hati tidak la yafqahu biha, tidak menggunakan hatinya untuk memahami. Nah, bisa jadi teman-teman yang umumnya dianggap kasihan, umumnya dianggap
Bisa jadi kelak di akhirat malah mereka lebih beruntung daripada teman-teman yang dimiliki mata tapi tidak digunakan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di Az-Zumar ayat 9 membahas ulul albab. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmatan bih. Qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentu di sini membahas perbedaan orang yang ya'lamun wa la ya'lamun. Orang yang tahu dan tidak tahu. Kemudian di Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Nah, tadi yang sudah saya bahas. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Kemudian mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah diajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini mirip seperti ayat yang di atas, bahwa sumber pengetahuan yang didapat oleh manusia itu semuanya dari Allah. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Sudah belajar berkali-kali mencari ilmu, mencari pengetahuan, tapi Allah tidak berkehendak, Allah tidak berkenan diberikan ilmu, tentu tidak akan dapat ilmunya. Maka sekali lagi apapun yang telah kita capai saat ini harus kita sadari bahwa itu bukan karena kehebatan kita, semata-mata karena pemberian dari Allah. Mungkin karena doa dari kedua orang tua kita, dari guru-guru kita, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada perasaan sedikit pun karena saya rajin, karena saya tekun, karena saya, ya itu usaha yang ada, tapi jangan sampai perasaan itu adalah aku semua. Semata-mata itu pemberian dari Allah. Langsung saya sekarang bahas yang hadisnya. Tadi sudah ayatnya. Banyak sekali hadis yang dibahas dari perspektif pendidikan ya. Saya akan bahas sebagian saja. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Hadis yang mungkin sering kita dengar bahwa siapa yang ingin mendapatkan dunia maka dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat dengan ilmu juga ada ilmunya. Yang ingin dua-duanya, dunia dan akhiratnya baik, juga dengan ilmu. Nah, tentu ilmu ini akan didapat jika kita thalabul ilmi, mencari ilmu. Gitu. Tidak bisa tanpa ilmu. Bangun masjid ada ilmunya, bangun jalan yang baik ada ilmunya, supaya nggak dimakan orang itu ada ilmunya, supaya bangunannya awet, berfungsi ada ilmunya, apalagi komunikasi ada ilmunya. Jadi yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ada ilmunya, maupun di akhirat yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat ada ilmunya. Yang ingin dua-duanya juga dengan ilmu, bil ilmi fa alaihi bil ilmi. Tentu ilmu-ilmu yang relevan dengan kehidupan di dunia. Misalkan kita bisa membaca apa kira-kira skill atau bakat yang kira-kira dibutuhkan untuk anak-anak kita nanti. Kembangkan di sana. Jangan sampai kita menutup mata, misalkan menutup mata terhadap dunia IT atau dunia teknologi, karena menganggap itu tidak penting, tidak ditanya di akhirat. Oh tidak, ada tadi walatan sanasi baka dan lain sebagainya. Maka itu maksudnya seperti itu, supaya menguasai ilmu di dunia bahagia, tentu ilmu-ilmu dunia yang kira-kira relevan, yang banyak dibutuhkan, bisa dipelajari. Karena kalau kita yang orang baik tidak mempelajari ilmu itu, orang-orang yang jahat
mereka pelajari Pak. Nah kalau orang yang baik diam, mereka orang-orang yang batil itu mereka juga belajar juga. Maka kita dengan pendidikan Islam ini tidak menutup mata terhadap pendidikan atau keilmuan yang modern saat ini. Kemudian kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap orang yang lahir itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci. Maka abawahu, orang tuanya lah yang jadikan dia Yahudi, Nasara atau Majusi. Maksudnya ya setiap anak itu kan ketika lahir dia tidak membawa apa-apa, kosong. Maka kita sebagai orang tua lah yang sebenarnya mendidik dia, yang membentuk dia. Kalau anaknya dikasih kaos MU terus, mungkin bisa jadi dia jadi fans MU. Atau anaknya diajak atau diajak ke gunung terus, nanti mereka jadi anggun ya, anak gunung ya. Nah itu di sini peran orang tuanya. Dia sekolahkan kemana? Sekolah yang mengenal Allah atau yang enggak? Nah itu orang tuanya. Maka di sini nanti peran orang tua juga penting mempengaruhi hasil pendidikan anak-anaknya. Jadi sebenarnya anak itu seperti lahir seperti kertas kosong Pak, kertas putih yang melukis di atasnya ini orang tuanya. Mau dilukis lukisan yang indah atau lukisan yang biasa aja, nah itu orang tua yang jadi nanti nih mas'ul lah itu ya, jadi penanggung jawab ya. Kemudian hadis lagi yang saya yakin sudah pada tahu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini faridah loh, ini faridah, wajib. Artinya sama dengan sholat, sama dengan puasa, dengan haji bagi yang mampu, zakat, ini sama faridah. Walaupun di rukun Islam tidak disebutkan secara khusus, tapi thalabul ilmi ini faridah, wajib. Maka seperti hari ini nih, tadi kita sudah sholat menjalankan ibadah mahdoh, kemudian dilanjutkan tamasya, taklim. Insya Allah ini menjalankan salah satu kewajiban juga, faridah. Maka hati-hati jika yang penting aku sholat, yang penting aku puasa, waktunya puasa, waktunya zakat, tapi menutup mata dengan hal-hal thalabul ilmi ini. Karena ini wajib juga. Wajib artinya kalau nggak dilakukan ya meninggalkan kewajiban. Ala kulli muslimin, walaupun muslimatnya nggak disebut ya, artinya muslim di sini yang mencakup muslimin dan muslimat, laki-laki maupun perempuan. Jika dia sudah mengikrarkan diri muslim, maka wajib untuk mencari ilmu. Masalah hasil dapat atau enggak, jadi pinter atau enggak itu bukan wilayah kita. Yang penting kita hadir. Kayak gini nih, di-share sama Mas Wakih di grup. Setiap Jumat ada tamasya. Bismillah kita hadir mengharapkan ilmunya. Entah nanti pulang dari tamasya tambah pinter atau enggak, itu bukan wilayah kita. Yang penting kita ada upaya untuk hadir dan menghadiri majelis ilmu. Nah itu insyaallah akan dicatat oleh Allah di hadis selanjutnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan untuk menuju fihi ilman, majelis ilmu, maka berjalan ini pakai mobil juga dianggap, pakai motor juga dianggap. Jangan dikira anak panti tok yang jalan aja. Karena saya kan naik mobil, di sini tulisnya yaltamisu mansalaka gitu. Insyaallah yang naik mobil, naik motor, naik Gojek, naik selama itu mendatangi majelis ilmu, insyaallah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan jalannya menuju surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itulah kenapa mencari ilmu ini dianggap sebagai ibadah juga. Karena kenapa itu juga dianggap ibadah? Ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, zakat,
dan 5 itu saja. Karena kalau ibadah definisinya hanya itu, kurang Pak. Kita satu hari 24 jam sholat, minimal 5 kali setiap sholat, misalkan 10 menit kali 5, 50 menit. 50 menit dari 24 jam, sangat sedikit sekali. Puasa, kita dikasih waktu 12 bulan, puasanya 1 bulan. Maka kalau ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, kurang, kita nggak layak untuk masuk surga, untuk dapat rahmat dari Allah. Maka ibadah itu semua hal, mahdoh maupun ghairu mahdoh, yang arahnya untuk kebaikan, itu insya Allah ibadah. Bapak-bapak keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, berangkat ke kantor, mencari rezeki yang halal supaya anak istri tidak menjadi hina dengan kekurangan, insya Allah itu ibadah. Ibu-ibu yang lagi masak, lagi nyiapin bekal buat suaminya, buat anaknya, jika diniatkan bismillah, ibadah, itu ibadah. Maka sebenarnya ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah yang mahdoh saja, sholat, zakat, puasa. Kalau itu yang dianggap ibadah, maka kurang, kita nggak ada apa-apanya. Maka setiap nafas kita, jika kita niatkan berbuat baik, benar, insya Allah itu bernilai ibadah dan akan ada hitungannya. Kemudian ilmu adalah warisan para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma, faman akhadha bihi akhadha bihaqqin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak hanya mewariskan dinar atau dirham. Sesungguhnya yang diwariskan adalah ilmu. Maka jika kita mengejar ilmu, orientasinya untuk ilmu, sebenarnya itu kita sedang mendapatkan warisan dari para nabi. Faman akhadha bihi akhadha bihaqqin wafir. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Tapi hadis riwayat Abu Dawud ya. Tentu hal ini tidak mengabaikan dinaron wa dirham tadi. Itu dua hal yang penting juga. Tapi jangan dijadikan orientasi utamanya ke sana. Orientasinya untuk ilmu, untuk kemaslahatan banyak orang. Kemudian yang ke-16, hadis tentang pendidikan karakter. Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bi la ilaha illallah. Ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kita itu la ilaha illallah. Maka saya berpesan kepada diri saya pribadi, kau punya anak nanti, minimal yang ngajarkan Al-Fatihah itu kita. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang pertama mengajarkan kepada anak kita sendiri harusnya kita. Guru lesnya itu hanya mengembangkan saja. Guru di sekolahnya itu hanya, tapi yang dimintai bertanggung jawab pertama adalah orang tuanya. Eman-eman kalau dari awal masih kecil yang ngajarin Al-Fatihah hanya orang lain. Guru lesnya, guru sekolahnya. Kita dulu. Nih, bi la ilaha illallah. Ajarkan itu. Maka itu satu hadis di sini yang menekankan pendidikan yang pertama adalah la ilaha illallah. Mengajarkan untuk mengenal siapa Tuhannya. Ini karena ini bahaya kalau dari kecil tidak diajarkan mengenal Tuhannya, tidak mengenal agamanya. Naudzubillah. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban menghormati guru. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinah wal waqara wa tawadhu liman tata'allamuna minhu. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis lain yang
Serupa man 'allamani harfan, siapa yang mengajarkan satu huruf kepadaku, wa ana 'abdun lahu, saya abdun baginya dia. Maka disinilah nilai-nilai pendidikan yang sebenarnya sudah diajarkan Islam untuk menghormati guru. Kira-kira guru-guru di sini sudah mendapat kehormatan apa belum, Pak? Insya Allah sudah. Mudah-mudahan, kalaupun kehormatan itu bukan datangnya dari manusia, insya Allah dengan jasa-jasa mereka, dengan kebaikan mereka, kehormatan itu datang sendirinya dari langsung yang memberi hormat, maha pengasih, maha agung ampunannya, maha luas rahmatnya. Tentu kalau kita mengharapkan kehormatan dari manusia, apalagi dari instansi, mungkin tidak bisa sepenuhnya, insya Allah. Tapi ini sebenarnya kalau kita menerapkan pendidikan Islam, kajian manajemen pendidikan Islam, kesejahteraan guru ini harus diperhatikan, karena ini perintah dari agama, perintah dari Islam untuk menghormati guru. Kemudian pendidikan adalah pemberian terbaik orang tua kepada anaknya. Man nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Tidak ada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, baru-baru ini ramai seorang orang tua yang mungkin dengan hartanya dia bisa membeli apapun, mobil mewah, handphone canggih, telepon terbaru, jalan-jalan kemana-mana. Insya Allah semua yang masih bernilai, masih ada price listnya, dia bisa beli. Tapi ternyata dengan kekayaan sebanyak itu dia nggak bisa beli akhlak, nggak bisa beli karakter, nggak bisa membeli, ya, naudzubillah. Artinya di sini adalah pendidikan adalah pemberian terbaik orang tua kepada anak. Harta atau fasilitas itu hanya pendukung. Yang paling utama adalah memberikan pemberian terbaik pada orang tua adalah afdalah min adabin hasanin, pendidikan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ada banyak sekali hadis-hadis maupun ayat-ayat yang bisa dikaji, bisa diperas kajiannya, bisa diterapkan, implementasikan ke dalam dunia pendidikan. Ini hanya sebagian, ada lagi kalau masih ada waktu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dari ahli fikih melihatnya itu bagaimana kaifiatus shalah, tapi orang-orang pendidikan juga bisa melihat itu hadis pendidikan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya di situ Rasulullah mengajari kita bagaimana sholat dengan praktek langsung. Nah, artinya kalau diterapkan di dunia pendidikan yang baik itu melihat langsung apa yang dia lihat. Artinya apa yang dia lihat, yang dia rasakan, dia dengar, itu merupakan suatu pendidikan. Gurunya, ada istilah apa? Guru jeng berdiri. Nah, itu sebenarnya dari sini. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana caranya sholat, lihat caraku sholat bagaimana. Nah, itu nilai pendidikan, bahwa pendidikan itu melihat, mendengar, merasakan, itu pendidikan. Maka lembaga pendidikan yang baik sebaiknya bisa membentuk milieu atau lingkungan pendidikannya itu sebaik mungkin. Jadi apa yang dilihat oleh murid, oleh siswa, itu nanti yang akan jadi membekas dia langsung, dan asarnya itu atau bekasnya itu melekat sangat kuat. Misalkan melihat gurunya makan tangan kanan, duduk sopan santun dalam tata tuturnya, itu akan menjadi pendidikan bagi dia. Dia akan berkesan, saya ingin jadi seperti Pak Jasno, saya ingin seperti Pak Farhan, Pak Son Haji.
Pak Ustadz Effendi yang beliau guru ya, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika sosok seorang pengajar ada yang terbaru di suatu daerah di selatan, kepala sekolah dia ke sekolah bawa Alphard, Pak. Akhirnya didemo sama sekolah. Itu ada di demo sama siswa-siswanya. Karena memang dia nggak salah, Alphardnya sih nggak salah. Kok guru punya Alphard nggak salah, tapi ternyata beliau ini arogan, beliau ini kurang bijak. Akhirnya ya itu didemo dengan sama murid-muridnya. Inilah kondisi pendidikan, salah satu potret ya di situ. Di sini pemberian terbaik orang tua kepada anaknya adalah pendidikan. Saya kutip UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nomor 1, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya sebenarnya pendidikan Islam ini sangat relevan dengan UU Sisdiknas yang telah ditetapkan tahun 2003, 20 tahun yang lalu. Sudah memandang perlu nomor 1 ini spiritual keagamaan. Maka sangat aneh jika orang-orang sekarang ingin memisahkan pendidikan dengan agama. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Banyak sebenarnya hadis-hadis atau ayat-ayat lain. Insyaallah mudah-mudahan jika ada kesempatan bisa lagi untuk membahas ayat dan hadis tarbawi. Maka sebenarnya itu kan salah satu tamasya kenapa dibuat pembicaranya itu beraneka ria Nusantara, supaya rasanya itu memang bermacam-macam. Ada Ustadz Arif, ahli hadis, ahli tafsir, ahli sejarah ya, sirah nabawiyah. Dulu pernah didatangkan orang kesehatan juga ya kan. Dari praktisi juga pernah. Nah, itu harapannya mudah-mudahan kajian kita ini memberikan kita tahu sedikit dari banyak hal. Nah, adapun yang ingin mendalami sesuatu ya silakan saja. Mungkin di lain tempat. Nah, di sini memang kita desain pembicaranya itu beraneka ragam supaya pengetahuan yang kita dapat itu juga beraneka ragam, dari pendidikan, dari kesehatan, mungkin nanti dari hukum dan lain sebagainya kita upayakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang benar tadi itu hanya semata-mata kebenaran datangnya dari Allah, bukan dari saya. Kalau ada yang salah, nah itu karena saya yang bodoh, saya yang kurang. Mari kita akhiri. Udah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, baik untuk saya pribadi, untuk jamaah maupun untuk lingkungan di sekitar kita. Kemudian saya juga doakan mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita semua di sini walaupun Ramadan beberapa hari lagi, tapi kita tetap berharap mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan dan menjalani Ramadan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.